Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang pengadaan tanah yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya sudah saya sampaikan materi tentang inventarisasi, identifikasi, pengukuran, dan pemetaan bidang-bidang tanah pada kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Setelah memahami tentang bagaimana proses inventarisasi, identifikasi, pengukuran, dan pemetaan bidang tanah, maka selanjutnya kita perlu memahami hal apa saja yang merupakan bentuk-bentuk dari ganti kerugian. Hasil dari kegiatan inventarisasi, identifikasi, pengukuran, dan pemetaan bidang-bidang tanah untuk kegiatan pengadaan tanah bagi kepentingan umum merupakan dasar bagi tim yang merupakan tim penilai. Tim penilai akan menilai masing-masing bidang tanah tersebut untuk diberikan ganti kerugian. Tim penilai akan menghitung besarnya ganti kerugian berdasarkan dengan data yang ada, dengan turun langsung ke lapangan atau melalui berbagai survei yang dilakukan. Hasil dari tim penilai dengan mengacu kepada data yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu inventarisasi dan identifikasi, maka hasilnya akan dimusyawarahkan atau dicari kesepakatan dengan pemilik atau yang berhak terhadap bidang tanah yang merupakan objek atau yang terkena kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Disampaikan hasil dari penilaian dari tim penilai, kemudian bagaimana tanggapan dari para pemilik atau para penerima hak ganti rugi. Apakah besarnya sesuai ataukah tidak? Kemudian bagaimana tentang bentuk ganti kerugiannya. Mengenai bentuk ganti kerugian, berdasarkan ketentuan terdapat beberapa bentuk ganti kerugian. Di antaranya adalah bentuk uang, kemudian bentuk tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Apakah yang dimaksud dengan bentuk uang? Bentuk uang adalah bentuk uang berupa uang tunai atau uang non-tunai. Tapi bagaimana jika tidak dalam bentuk uang? Maka ada bentuk-bentuk lain yang bisa dijadikan sebagai bentuk ganti kerugian. Tentunya dengan hitungan atau acuan angka berdasarkan dari hasil tim penilai. Dengan adanya tim penilai ini, tim penilai yang merupakan tim independen, mereka akan menilai dengan baik, dia akan menilai sesuai dengan yang seharusnya diberikan kepada pemilik bidang tanah. Kemudian ada juga dalam bentuk tanah pengganti. Apa yang dimaksud dengan tanah pengganti? Yang dimaksud dengan tanah pengganti di sini adalah dalam bentuk pemberian tanah pengganti dari tanah yang terkena proyek. Dan nilai tanah pengganti bervariasi dalam luas, lokasi, dan keadaan existingnya. Ganti kerugian dalam bentuk tanah diberikan oleh instansi yang memerlukan tanah melalui pelaksana pengadaan tanah. Kemudian ada lagi bentuk permukiman kembali. Jadi ada bentuk ganti rugi yaitu permukiman kembali. Yang dimaksud dengan permukiman kembali adalah merupakan proses kegiatan penyediaan tanah pengganti kepada pihak yang berhak ke lokasi lain sesuai dengan kesepakatan dalam proses pengadaan tanah. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk permukiman kembali dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah setelah mendapat permintaan tertulis dari ketua pelaksana pengadaan tanah. Kemudian bentuk kepemilikan saham. Apa yang dimaksud dengan bentuk kepemilikan saham? Ganti kerugian dalam bentuk kepemilikan saham diberikan oleh badan usaha milik negara yang berbentuk
perusahaan terbuka atau badan usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, badan hukum milik negara atau badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Selanjutnya adalah bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Apa yang dimaksud dengan bentuk lain ini? Yang dimaksud dengan bentuk lain ini adalah dapat merupakan gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak dapat berupa gabungan dua atau lebih bentuk ganti kerugian. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dilakukan dengan dasar atau mengacu kepada angka atau nilai berdasarkan hasil dari tim penilai. Bentuk ganti kerugian baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk ganti kerugian diberikan sesuai dengan nilai ganti kerugian yang nominalnya sama dengan nilai yang ditetapkan oleh penilai. Jadi semuanya mengacu kepada besarnya ganti kerugian. Jadi ketika sudah ditetapkan, sudah disepakati angkanya berapa, baru nanti kita konversi ke dalam bentuk bidang tanah atau bentuk lainnya atau bentuk gabungan. Di sini yang terpenting adalah berapa besarnya nilai atau nominal ganti kerugian. Kita perlu memahami juga sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan ganti kerugian. Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah dan atau putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung. Pada saat pemberian ganti kerugian, pihak yang berhak menerima memiliki kewajiban. Jadi yang berhak menerima juga punya kewajiban. Apa kewajibannya? Kewajiban dari penerima hak dari ganti kerugian ini yang pertama adalah melakukan pelepasan hak. Yang kedua adalah menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan. Pemberian ganti kerugian pada prinsipnya harus diserahkan langsung kepada pihak yang berhak atas ganti kerugian. Apabila berhalangan, pihak yang berhak karena hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau ahli waris. Penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yang berhak atas ganti kerugian. Terdapat hal khusus juga ketika adanya penggantian atau ganti kerugian. Apa yang dimaksud dengan hal khusus di sini? Jadi ada pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus. Pengertian pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus adalah pihak yang berhak diberikan prioritas waktu ganti kerugian karena keadaan mendesak. Karena mendesak meliputi bencana alam, biaya pendidikan, menjalankan ibadah, pengobatan, pembayaran hutang, dan atau keadaan mendesak lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa. Pelaksana pengadaan tanah akan memberikan ganti kerugian karena alasan mendesak berdasarkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa. Ganti kerugian diberikan maksimal 25% dari perkiraan ganti kerugian yang didasarkan atas nilai jual objek pajak tahun sebelumnya. Ketika ada orang yang berkepentingan karena mendesak, di sini dicontohkan jika dalam keadaan bencana alam, kemudian biaya pendidikan, menjalankan ibadah, pengobatan, pembayaran hutang, dan atau keadaan mendesak lainnya dengan dibuktikan surat keterangan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa, maka dapat mengambil maksimal 25% dari perkiraan
nilai ganti kerugian. Dasarnya apa? Karena belum dinilai oleh tim penilai, maka dasarnya adalah dari NJOP tahun terakhir. Materi selanjutnya adalah penitipan ganti kerugian. Nah, ini penting juga nih kita pahami tentang penitipan ganti kerugian. Pada beberapa kasus ganti kerugian yang sudah dihitung oleh tim penilai ternyata tidak disepakati oleh pemilik tanah atau yang berhak. Bagaimana jika nilai tanahnya tidak disepakati oleh pemegang hak atau pemilik bidang tanahnya? Tidak disepakati karena nilainya atau karena ada hal-hal lainnya. Kemudian bagaimana jika bidang tanah tersebut sudah tercatat ada pemiliknya, tetapi pemiliknya tidak berada di tempat dan sulit ditemukan identitasnya atau datanya pada saat ini atau pada saat pemberian ganti kerugian. Kemudian bagaimana jika bidang tanahnya masih dalam proses sengketa atau dalam kondisi bermasalah? Bidang tanahnya jelas, pemiliknya harusnya ada tapi sedang bersengketa, jadi tidak tahu yang mana nih yang akan diberikan atau yang memang betul-betul pemiliknya. Apalagi kasusnya sudah dalam proses sidang. Jika bidang tanahnya sedang sengketa, kemudian untuk penyelesaiannya masih dalam proses persidangan, bagaimana? Sementara kegiatan pengadaan tanah harus berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Nah, untuk solusinya di sini ada penitipan ganti kerugian. Jadi penitipan ganti kerugian dilakukan terhadap pihak yang berhak ternyata menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan. Kemudian pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi yang pertama tadi tidak menerima atau menolak tetapi tidak mengajukan gugatan ke pengadilan. Kemudian yang kedua, mengajukan gugatan tetapi setelah diputuskan oleh pengadilan atau Mahkamah Agung ternyata masih menolak juga. Kemudian yang ketiga, pihak yang berhak tidak diketahui dan atau pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya. Yang keempat, objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan, masih dipersengketakan kepemilikannya, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, dan menjadi jaminan di bank. Bentuk ganti kerugian yang dititipkan di pengadilan negeri adalah dalam bentuk uang. Pelaksanaan penitipan ganti kerugian dibuat dalam berita acara penitipan ganti kerugian. Pengambilan ganti kerugian yang dititipkan di pengadilan negeri, pihak yang berhak wajib menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada ketua pelaksana pengadaan tanah. Untuk pengaturan pengambilan ganti kerugian untuk masing-masing pihak adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian dan tidak mengajukan keberatan ganti kerugian dapat diambil dalam waktu yang dikehendaki oleh pihak yang berhak dengan surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah. Yang kedua, untuk pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ganti kerugian dapat diambil oleh pihak yang berhak setiap saat dengan surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah. Untuk pihak yang berhak telah diketahui keberadaannya, pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan tempat penitipan ganti kerugian dengan surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah.
untuk objek pengadaan tanah yang menjadi objek perkara di pengadilan, ganti kerugian diambil oleh pihak yang berhak setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan perdamaian. Untuk bidang pengadaan tanah masih dipersengketakan kepemilikannya, pengambilan ganti kerugian dilakukan setelah adanya berita acara perdamaian. Untuk objek pengadaan tanah diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, ganti kerugian dapat diambil oleh pihak yang berhak setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengangkatan sita. Untuk objek pengadaan tanah menjadi jaminan di bank, ganti kerugian dapat diambil di pengadilan negeri setelah adanya surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah dengan persetujuan dari pihak bank. Apabila uang ganti rugi telah dititipkan di pengadilan negeri, tetapi pihak yang berhak masih menguasai objek pengadaan tanah, maka instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada pengadilan negeri di wilayah lokasi pengadaan tanah. Dengan penyampaian materi ini, semoga dapat memperjelas atau dapat mempermudah pemahaman tentang bagaimana bentuk ganti kerugian, kemudian bagaimana jika terjadi ganti kerugian yang tidak diterima oleh penerima hak atau yang memiliki bidang tanah dan berhak untuk menerima ganti kerugian karena beberapa alasan, bagaimana jalan keluarnya atau proses selanjutnya ketika terjadi seperti itu. Untuk memahami materi tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dapat mempelajari buku-buku yang sudah diterbitkan, tentunya buku-buku yang sudah update dengan peraturan terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, dan juga membaca ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share materi-materi yang ada di channel ini, tentunya materi-materi yang bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.